Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, suatu imam rahimahullah, syukur marilah yang utama dan terutama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan juga alhamdulillah nikmat sehat, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ada dalam sebuah kelas Nahsaraf dan kelas kajian Islam secara alfabetis yang insya Allah sebagai pengantar kita untuk berkarya dalam hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani ini. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya, paling baik kinerjanya, paling baik karya-karyanya. Tentu untuk membuat karya yang baik, maka kita harus memahami ilmunya. Dan insya Allah kita melaksanakan 5 kali pertemuan, 50 kali pertemuan. Pertemuan pertama kemarin sudah, yaitu belajar Nahsaraf dan belajar Islam. Kita punya 2 sesi. Pertama Nahsaraf dulu, kalau udah panas diturunin pakai kajian Islam, biar punya lagi. Ya, baik. Kita salam dan salat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah dengan Islam. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tadi mana ya? Pasal. Ya. Baik. Kata lu yang hadir siapa yang baru hadir hari ini? Bagi yang hadir muka-muka lama di depan saya. Baik. Saya review pelajaran yang lalu 5 menit insya Allah, plus kita kerjakan PR tengah lalu, ya. Bapak sekalian, saya perkenalkan Allah. Nahsaraf yang akan kita pelajari adalah hanya 1 halaman ini, ya, selama 50 kali pertemuan. Gampang kan? 1 halaman 50 kali pertemuan, ya. Coba kita bahas. Di dalam Nahsaraf itu adalah grammar, ya, dalam bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesianya tata bahasa. Di dalam pelajaran Nahsaraf ini kita kenal apa yang disebut huruf. Huruf bahasa Indonesianya adalah bahasa Indonesianya huruf juga. Huruf itu unsur yang menyusun kata bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arab, huruf adalah unsur yang menyusun kalimat. Hurufnya ini apa? Huruf hijaiyah, ya. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya, ya. Huruf itu adalah unsur yang menyusun kalimat. Kalimat itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya. Apa definisi daripada kalimat? Lafaz yang memiliki makna. Contohnya, ini budi. Ini adalah kalimat, budi adalah kalimat. Baik. Di dalam bahasa Arab, karena kita harus mengulang ini, ya. Dalam bahasa Arab, kalimat itu ada 3 jenis, yaitu isim, yaitu kata benda, fiil, yaitu kata kerja, huruf. Di sini adalah kata sambung. Baik, saya lanjutkan. Gabungan isim, fiil, dan huruf yang tertata secara
kaidah nahwu atau tata bahasa, dia akan menjadi jumlah mufidah. Bahasa Indonesianya kalimat sempurna. Ya. Jumlah mufidah di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il, dan jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim. Pekan lalu kita sudah bahas bahwa isim itu ada tanda-tandanya. Jadi kalau kita baca Quran tanpa memahami arti, kita bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah isim. Ya. Yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu ini berakhiran kasrah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahi isim, Ar-Rahmani isim, dan seterusnya. Oke, yang terakhir. Atau berakhiran tamrid. Contohnya Muhammadun, apalagi kitabun, atau kitaban, atau kitabin. Pokoknya ujungnya tanwin. Depannya ada alif lam. Contohnya insyaallah bisa Alkitab, Dzalika Alkitab, gitu ya. Bisa cek nanti mulai dibuka-buka Quran ya, diidentifikasi mana sih. Kemudian diawali huruf jar. Huruf jar itu kemarin ada 9 ya. Ada min, ada ilah, ada dari. Setiap isim, setiap ada huruf jar berarti setelahnya itu adalah isim. Kemudian dia merupakan idhofah atau kata manjur ya. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Kata manjur bahasa Indonesia apa sih? Gabungan dua kata benda yang memiliki makna baru. Bahasa Arab juga gitu, gabungan dua isim yang memiliki makna baru. Contohnya saubun sama al-hadid. Saubun itu baju, al-hadid itu besi. Kalau disambung jadi saubul hadid, ya kan? Baju besi artinya baru kan? Ya. Baik. Fi'il. Fi'il tandanya apa? Oh ya, isim definisinya apa? Yaitu lafaz yang tidak terikat oleh waktu atau tidak ada keterangan waktu di dalamnya. Contohnya Muhammad. Muhammad itu ada keterangan waktunya. Apakah lampau, sekarang atau masa akan datang. Faslun, kelas nih. Juga nggak ada keterangan waktunya kan? Nah, fi'il adalah kalimat yang ada keterangan waktu di dalamnya. Kalau terikat oleh waktu kalau di modulnya. Nah, fi'il contohnya qara'a, telah membaca, kataba, telah menulis, yaktubu, sedang menulis, untuk tulislah ya. Baik. Nah, fi'il ini ada tanda-tandanya. Kalau kita baca Quran kita bisa mengidentifikasi tanpa paham artinya, kita bisa mengidentifikasi bahwa itu fi'il. Contohnya itu tandanya diawali oleh qad. Di Quran qad aflaha. Aflaha itu berarti kemudian diawali oleh sa. Contohnya saya habu. Habu kan ada sa-nya depan. Itu fi'il. Atau saufa taklamun. Berarti kan? Berarti taklamun itu adalah fi'il. Atau diakhiri dengan ta'nya sakinah. Ta yang ujungnya sukun. Contohnya zahabat, katabat ya. Oke. Atau diawali oleh huruf mudhari yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, disingkat ana itu. Oke. Ya. Kemudian huruf itu nggak ada tanda-tanda khusus. Huruf itu apa? Contohnya wa, au, atau ya, rumah, fa, maka, dan terusnya. Kalau sudah kita bahas ya, nggak ada tanda khusus. Jadi untuk tahu itu huruf gimana? Pernah tahu atau pernah dikasih tahu. Jumlah fi'liyah contohnya apa? Kemarin yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana gitu ya. Yaqra'u kan ada hurufnya, ya-nya kan depannya kan. Terus mudhari kan, berarti itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, ini contohnya
Kemarin apa? Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana. Ya. Baik. Dan itu yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita kerjakan PR-nya ya. Kemarin panduan mengerjakan PR, karena modul 1 ini membahas lengkap tentang isim, maka tanda-tanda isim lebih banyak atau lebih lengkap daripada tanda-tanda fi'il. Jadi tanda-tanda fi'il yang kita sampaikan tadi itu adalah belum lengkap, jadi belum bisa digunakan secara baik, secara utuh untuk mengidentifikasi fi'il. Maka langkahnya untuk mengidentifikasi, ini kan perintahnya Pak, bedakan atau identifikasikan lah, gitu kan ya, atau tentukan isim, fi'il dan huruf dari jumlah berikut kan, jumlah ya, mulai dibiasakan dengan kata-kata jumlah ya. Ada orang saya jelasin jumlah-jumlah dia mesti mikir jumlah apa ya? Berapa? Jumlah kurang bagi atau kali ya, oke. Nah, kalau huruf kan kaidahnya pernah tahu ya. Jadi kalau ada huruf tinggal lihat aja sebelumnya pernah nggak disebutkan dalam modul. Pernah nggak saya kasih tahu? Kalau isim tandanya tadi agak lengkap, bisa diidentifikasi. Kalau fi'il nggak lengkap, jadi pertama kali tentukan apakah termasuk isim atau bukan. Ya. Kalau ternyata bukan isim, berarti dilemparnya ke fi'il. Fi'il tanda-tanda lengkapnya nanti ada di modul 2. Tidak apa nih? Huruf, ya kan? Ja'a nggak ada tanda-tanda isim, berarti fi'il, ya kan? Nasru dan isim. Allahi ini adalah idhofah kan, ini mudhaf ilaih kan, berarti dua-duanya isim kan. Oke. Wa Huruf. al-fathu Isim. Fa'alih ya tandanya. Ijtahada Fi'il. karena ada tanda-tanda isim ya. Muhammadun Isim. ada tanda ya. Oh, Hasanun ya ini isim. Fi apa fi? Huruf. Fahmi kenapa dia isim? Ada huruf jar atau berharokat kasroh. Ad-darsi ada alif lam. Tidak huruf dakhala Fi'il. iya, nggak ada tanda-tanda isim ya. Ahadukum ini Idhofah. idhofah. Asalnya ahadun dan kum, ya kan? Ini. Jadi ini isim. Al-masjidu Isim. fa Huruf. huruf la Huruf. yajlis Fi'il. Fi'il. hatta Huruf. yarka Fi'il. ro'ata ini Isim. ini ada apa? Inna Huruf. al-ma'a Isim. tahurun Isim. la Huruf. yunajisu. Ini belum belajar. Hu itu adalah isim. Isim. Tapi kalau nggak dijawab nggak apa-apa karena belum belajar. Ya isim domir. Tapi ya karena kita upayakan kata demi kata atau tulisan demi tulisan itu ngerti. Ya. Kasih tanda aja sini. Ini isim domir falah. Nanti ada bahasannya. Syai'un. Isim. Nah, PR sampai sini ya kalian ya. Udah seminggu cuma berapa halaman. Siapa yang mau nanya? Itu kalau yang pala apa aja? Yang pala. Fa itu huruf. La itu huruf. Jadi itu dua ya. Jadi tugas kita hanya cuma memecah-mecah aja terus identifikasikan apakah ada isim, fi'il atau huruf. Ada yang belum paham? Oke. Dah, kita masuk. Lanjut ya. Nah, itu kan gambaran globalnya tadi. Ada huruf jadi kalimat. Ada kalimat, ada 3 isim, fi'il, huruf. 3 gabung kalimat tadi menjadi jumlah mufidah. Jumlah mufidah ada jumlah isimnya dan ada jumlah fi'il. Selesai. Nah, sekarang itu kan gambaran umum yang akan kita pelajari selama 50 kali pertemuan. Sekarang kita mulai belajar lebih mendetil lagi, yaitu belajar isim saja. Modul 1 ini hanya membahas isim saja. Baik. Isim ditinjau dari perubahan harokat huruf akhirnya. Nih. Oh ya, anwaul isim.
jenis isim. Ya, jenis isim-isim. Ya. Di buku nggak ada, silakan ditulis jenis isim-isim. Anwaul asma'i, bukan isma'i ya, asma'i. Dibagi jenis isim itu, gitu kan? Dibagi jenis isim itu ada 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang di biru-biru ini nomor 1 kan? Nah, nomor 1 nih. Ya, bisa diikuti? Ya. Ya. Itu apa? Isim ditinjau dari perubahan harokat akhir, perubahan harokatul akhir. Tahu harokat? Tahu ya, fathah, kasrah, dan Domah. ya. Tahu ya? Tahu. Kan saya pernah jelasin orang nggak ngerti harokat gitu kalau 3 kali pertemuan. Wah, saya bilang gitu ya. Bisa baca Quran semua ya sini ya? Ya. Orangnya juga bisa baca Quran, teman dia nggak ngerti kalau itu namanya harokat gitu kan ya. Ya, baik. Saya anggap bapak-bapak semuanya nggak ngerti apa-apa ya. Jadi yang punya dasar sadar, ya. Kan targetnya nanti bisa ngajar. Ya targetnya bapak-bapak bisa ngajar nanti. Karena itu harus ngerti rinci dan detail, gitu kan. Kadang-kadang orang ngajar tapi basicnya nggak kuat, jadi ketika ditanya ada pertanyaan mendasar dia nggak bisa jawab. Oke. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Isim yang harokat huruf terakhirnya dapat berubah. Dikasih garis bawahi ya. Kenapa dia berubah? Yaitu karena ada masuknya amil. Kasih keterangan amil itu yang memerintahkan. Amil itu adalah yang memerintahkan. Contohnya, kita sudah belajar huruf jar kan kemarin kan? Contohnya fi. Fi itu artinya di dalam, ya kan? Fi. Ketika ini apa namanya? Faslun. Ini kelas ya. Asalnya faslun. Kemudian kita taruh di fi di depannya. Jadi fi faslin, ya kan? Kan setelah huruf jar dia harus majrur atau berakhiran kasroh kan? Jadi fi faslin. Nah, fi itu adalah huruf jar, dia memerankan sebagai amil. Amil yang memerintahkan, yang tadinya faslun jadi faslin. Tuh, maksudnya begitu, bisa dipahami? Oke. Gampang kan? Gampang kalau belajar pelan-pelan, gampang ya Pak Harmonis ya. Kalau ekspres ya susah gitu ya. Oke. Nah, contohnya ar-rajulu, ini kasih target ya. Ar-rajulu bisa jadi ar-rajula, bisa jadi ar-rajuli. Tergantung kapan dia jadi ar-rajula, kapan jadi ar-rajulu, kapan jadi ar-rajuli, belum belajar. Nggak usah ditanya sekarang. Ya, pokoknya kita tahu bisa ar-rajulu, bisa ar-rajula, bisa ar-rajuli. Dia berarti isim mu'rab. Oke. Nah, lawannya isim mabni. Isim mabni itu adalah isim yang harokat huruf terakhirnya tidak bisa berubah walaupun masuknya amil. Atau ini apanya tadi belum ya? Perubahan kedudukan dalam jumlah. Perubahan kedudukan dalam jumlah. Artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya, di bahasa Indonesia itu kan ada jabatannya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Subjek apa? Kata benda kan? Objek apa? Kata benda juga kan? Nah, di dalam kaidah nahwu itu kalau posisi subjek itu harokatnya nanti dhamma. Kalau posisi objek harokatnya fathah. Itu yang maksudnya. Jadi ini itu maksudnya perlu selain kemasukan amil, dia bisa juga berubah karena posisi jabatan di dalam jumlah. Ya, baik. Kita sekarang belum belajar jumlah. Ya kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ya, terima aja. Ada yang nggak ngerti? Tapi bisa lah ngerti lah orang bahasa Indonesia, jelasin pakai bahasa Indonesia kan? Ya, dalam bahasa Indonesia itu ada jabatan yang bisa diduduki oleh isim kan? Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa juga sebagai keterangan kan? Nah, itu kalau menggunakan kaidah nahwu gitu kan, nanti kalau subjek dia dhamma, kalau dia objek dia fathah, itu namanya perubahan posisi kan? Gitu. Ini untuk menjelaskan ini loh, kan bapak-bapak mau ngajar kan harus bisa menjelaskan apa ini maksudnya, ya kan? Kalau amil udah ketahuan tadi kan, contohnya fi gitu kan tadi kan.
Ini maksudnya begini, perubahan kedudukan dan artinya saya berharap setiap kata yang terungkap yang dijelaskan oleh modul Bapak bisa mengerti maksudnya. Ya, kan? Ya untuk apa belajar lama-lama kalau nggak ngerti full gitu kan? Baik. Kemudian ada yang mabni. Itu dia nggak bisa berubah kalau untuk masukkan amil ataupun perubahan kedudukan dalam jumlah itu perubahan kedudukan atau jabatannya. Kedudukan itu atau jabatannya dalam jumlah. Contohnya hadhihi. Hadhihi mau sebagai subjek itu tetap hadhihi. Mau sebagai objek tetap hadhihi. Mau sebagai keterangan tetap hadhihi. Ya. Pernah dengar hadhihu? Hah? Enggak kan? Hadhiha pernah? Atau hadhi gitu kan? Yang pernah kan? Ya. Dia tetap mabni. Dia nggak bisa berubah. Sudah terbentuk. Oke. Bisa dipahami ada yang mau tanya? Ya. Yang tadi yang murab. Kalau yang mabni paham. Ya, yang murab Yang murab itu berubahnya karena ada apaan? karena ada fee-nya. amil. Ada fee-nya tadi, bukan? Ya, contoh amil itu artinya gini Pak. Amil itu artinya memerintahkan dia berubah. Nah, salah satu contoh amil itu adalah huruf jar yang sudah kita pelajari. Huruf jar itu apa sih? Kita lihat ya. Fi, Huruf jar fi, itu ya. apa? Ya, huruf jar. Nah, ini. Allah. Terima kasih. Huruf jar adalah huruf-huruf yang membuat akhiran isim menjadi majrur atau kasroh, atau huruf-huruf yang memerintahkan, bisa kan? Akhiran isim menjadi majrur atau kasroh. Asalnya ini, nah yang mana ini? Nah, ini aja. Al-maktabu asalnya. Karena kemudian kemasukan huruf jar, dia diperintahkan jadi al-maktabi karena kemasukan ala. Bisa Pak? Dipahami Pak? Alamat tabi gitu jadinya. Ala al-maktabi. Ala alamat tabi. Oh, Ya, bacanya dipotong-potong aja Pak, gitu kan ya, biar ketahuan. So kalau ini juga min anasi, Min. bukan minanasi. Kalau memang udah gape nanti bacanya minanasi ya. Min. Tapi kan huruf jar nggak ada mina, itu nggak ada, yang adanya min, ya kan? Oh, iya. Paham Pak? Paham ya. Oke. Aslinya anasi kan? Hah? Aslinya kan anasi. Ya, aslinya kalau minnya hilang jadi anasu. Oh, anasu aslinya. Aslinya, tapi karena masukkan min kan disuruhin kasroh dia masih min. Min itu amil yang memerintahkan. Oke. Berarti artinya kalau yang udah dikasih jar tak jadi kasrohnya kasroh, kalau jarnya dibuang itu jadi su. Ya, Bener nggak? ya betul. Semua atau cuma yang kalimat itu aja? Iya, kalau ada isim nggak ada amilnya itu pakai domah. Dah, ya. Ya ini kalau dihapusin semuanya, ini ya anasu, Semua pakai doma. An-nabiyu gitu kan? Oh iya. Ya, tapi Paham. apa siapa sih namanya? Zainuddin. Saya tandain. Lah emang belum jelas sih. Biar jelas ya. Coba ikut yang ditambahin juga ya. Ikut tapi lebih nggak jelas lagi tuh. Guys, udah kali pertemuan sih. Sampai 50 kali pertemuan. Sono 3 kali udah gerah. Udah kira. Salam. Sesuai umur. Sesuai umur. Bukan sebagai subjek, sebagai objek, sebagai keterangan. Itu saya pengen tanya, contohnya tuh kalau hazi sebagai subjek itu seperti apa, sebagai objek seperti apa, keterangan seperti apa? Oh, Entar. ya. Itu yang ada tanda-tandanya. Itu boleh saya tunda contohnya karena itu kita nanti masuk ke jumlah. Dasarnya belum ada. Oke. Kalau ini ada orang yang baru belajar kimia. Oh, belajar kimia? Oke. Atau gini deh, ada orang belajar matematika, sedang diajarkan tambah kali bagi kurang. Dia nanya, Pak, kalau pecahan desimal apa sih? Kuadrat. Pusing nggak kira-kira? Ya Kuadrat. kan harus prolognya panjang, Kejauhan. kejauhan. Ya maaf ya. Saya yang dekat aja. dekat dulu. Nanti salah sampai. Baik. Namanya Oke. Mau lagi tentang jumlah tadi saya masih bingung sama bahasa Indonesia-nya. Sama.
Saya punya asisten di sini Pak Bambang ya. Pak Bambang asisten saya. Kalau yang muda nanti sama Mas Hafiz hari ini kurang enak badan jadi nggak masuk. Gitu kan. Jumlah. Karena Bapak pekan lalu nggak masuk ya. Gitu baru ini. Ya udah. Saya ulangi 5 menit jangan lama-lama ya. Kita tinggal sampai sini. Jumlah gimana ya jumlah di sini. Nah, bukan di sini. Ya udah. Itu ya benar. Jumlah adalah jumlah mufidah. Saya komparasikan dengan bahasa Indonesia dulu kan ya. Dalam bahasa Indonesia kan ada kata benda, ada kata kerja, ada kata keterangan, kata sifat macam-macam ya Pak ya. Bisa di ini gabungan kata-kata tersebut, baik kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan apapun tadi, ya kan? Digabungkan. Kata sambung, digabung kemudian mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka terjadilah apa yang disebut kalimat sempurna. Ya kan? Yang biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Oke. Nah, kalimat sempurna itu bahasa Arabnya adalah jumlah. Bisa dipahami? Udah. Jadi kalau jumlahnya sendiri, kenapa sering disebut jumlah saja bukan jumlah mufidah? Itu untuk bikin praktis. Biar tingkat. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya orang mengatakan jumlah itu artinya jumlah mufidah. Iya, betul. Ya. Bapak tipis sih gitu namanya Pak. Baik ya, lanjut ya. Ya. Kalau jumlah tuh kalau kita istilahkan dengan istilah alam boleh saja Ustaz ya. Ya, boleh sama aja. Sama kan sudah Ya. berkaitan sama. Iya, sama. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2 ya. Isi Berarti yang tadi yang kata dengan kalam apa aja Pak? Pertama kalimat dengan huruf. Ya. Tadi bisa menjelaskan kalau salah kalimat itu kata. ya. Padahal dalam bahasa Indonesia kan kata itu bukan berarti kalimat. Ya, kita belajar bahasa Arab. Pak. Jadi gini, saya ke depan akan menyebutkan kalimat bukan kata. Ya. Gunakan istilah asli yang target kita, selain Bapak nanti bisa belajar Nausorof, targetnya Bapak bisa mengembangkan dengan baca literatur Nausorof yang ada di luaran sana. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bapak kesulitan. Gitu. Ambil contoh lah, Bapak kan kalau belajar bahasa Inggris nggak menerjemahkan noun itu jadi kata benda kan? Terus sebutannya nouns. Kok diterjemahkan nggak? Bahasa kata kerja enggak kan? Kenapa kalau bahasa Inggris nggak diterjemahkan, bahasa Arab mau diterjemahkan? Ya kan? Gunakan bahasa aslinya, istilah asli. Baik. Sekarang isim ditinjau. Ini coba diganti. Isim ditinjau dari apakah menyebutkan nama atau tidak. Ya, judulnya diganti. Ya, ditinjau dari apakah menyebutkan nama atau tidak. Enggak. Kata gantinya diganti. Ya, dicatat. Jadi judulnya diganti, isim ditinjau dari apakah menyebutkan nama atau tidak. Ya. Udah. Dibagi menjadi 2 ya, ini ya. Yang pertama isim zahir, ini yang dibiru-biruin. Ya. Yang kedua isim ad-dhamir, isim dhamir. Apa itu isim zahir? Isim yang menyebutkan nama. Isim zahir adalah isim yang kan tinggalnya apa? Apakah menyebutkan nama atau tidak kan? Berarti ada yang menyebutkan nama, ada yang tidak dong. Ya, isim zahir adalah isim yang menyebutkan nama. Contohnya daftarun, itu buku tulis. Itu kan nama sebuah benda, yaitu buku tulis. Nama bukan? Nama. Ya, kalau Muhammadin memang nama gitu kan ya. Seperti ya, ambil contoh apa namanya? Jannatun.
Nama kan? Ya kan? Hajarun, batu. Nama kan? Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua isim domir. Ini dicatat. Isim domir adalah isim yang menggantikan isim dohir. Berarti nggak nyebutin nama kan? Ya, isim yang menggantikan isim dohir. Ya, dia tidak menyebutkan nama. Baik. Nah, arti letterlexnya dari isim domir itu adalah kata ganti. Letterlexnya. Tapi arti letterlex dengan definisi kan beda, ya kan? Baik. Nah, kata ganti atau isim domir itu ada yang disebut mutakalim. Mutakalim itu adalah untuk orang pertama, untuk menggantikan orang pertama. Jadi mutakalim itu yang berbicara ya. Kemudian ada untuk orang kedua itu mukhatab. Mukhatab itu apa? Orang yang kita ajak bicara. Yang ketiga al-ghaib, yaitu orang ketiga yang kita bicarakan. Ulangi kembali gitu kan. Mutakalim itu berarti yang berbicara. Orang pertama. Mukhatab ya orang pertama. Ya. Mukhatab yang kita ajak bicara orang kedua. Ghaib orang yang kita omongin orang ketiga. Definisi orang pertama, orang kedua, orang ketiga pakai bahasa Indonesia udah ngerti kan? Ya, tinggal diubah istilahnya orang pertama menjadi mutakalim, orang kedua menjadi mukhatab, orang ketiga menjadi ghaib, ya. Ingat-ingat istilah itu nanti kepakai terus masalahnya. Oh ya. Gitu kan. Nah, nomor 3 nih. Isim ditinjau dari jenis kelaminnya. Ada 2. Yang pertama adalah muzakkar. Isim muzakkar. Apa isim muzakkar? Isim yang menunjukkan pada laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Atau yang dianggap laki-laki. Kalau yang laki-laki kan ya bisa diidentifikasi kan. Tapi atau dalam kaidah nahwu itu dia dianggap laki-laki. Contohnya yang laki-laki, abun, bapak ya, teridentifikasi kan. Rajulun, pemuda, seorang laki-laki kan. Kitabun, nah ini kan gak jelas nih. Nah dia dikelompokkan menjadi Laki-laki. bagaimana cara mengelompokkan, mengidentifikasi dia menjadi muzakkar nanti di bab selanjutnya diajarkan. Jadi jangan nanya sekarang ya. Saya potong dari sekarang jadi kan saya temannya siapa gitu kan. Dirmisun murid laki-laki. Walaupun penanya itu laki-laki, muzakkar. Nah sekarang kita istilahkan, jangan menyebut laki-laki lagi ya, sebutnya muzakkar. Muzakkar. Nah sekarang yang kedua, isim mu'annas. Lawannya dari muzakkar, dia mu'annas itu perempuan atau yang dianggap perempuan. Contohnya umun, imra'atun, ardun, bumi itu mu'annas. Yadun mu'annas, saburatun. Kapan menentukan itu mu'annas? Nanti ada bahasanya. Jangan nanya sekarang. Jangan sekarang. Ini kita awal masih penting ya. Nah, saya ini. Saya kalau mengajar biasanya alfabetis, A, B, C, rinci detail sampai terbentuklah sebuah pemahaman yang utuh tentang sesuatu yang saya ajarkan. Nggak ngacak gitu lah ya. Coba kalau bapak-bapak punya apa namanya, punya anak, diajarin sama gurunya ngacak. Kira-kira bapak-bapak ini ngiring seneng nggak? Hah? Nah seneng, makanya juga disuruh jangan ngacak. Ya kan? Jangan pertanyaan-pertanyaan jangan ngacak ketekannya. Karena apa? Saya sudah membaca banyak sekali buku nahwu sorok gitu kan ya. Nah dari banyak membaca itu kemudian apa namanya, saya mencoba kritis ya dengan saya
itu mencoba meramu gitu kan supaya mudah dipahami tetapi membentuk sebuah konsep berpikir nahu yang utuh. Ya. Seperti gini. Dulu bapak-bapak sekarang orang zaman dulu itu kalau baca Quran susah. Sebelum ada metode Iqra. Setelah ada metode Iqra gimana? Gampang kan? Nah itu karena belajarnya runut, rinci, detail dan membentuk sebuah pemahaman yang baik, nggak susah. Ya. Jadi jangan kembali kepada sesuatu yang susah, yang gampang. Baik, lanjut ya. Nah, isim ditinjau dari umum dan khusus. Kalau umum itu apa kalau umum? Bersifat umum. Contohnya tabibun misalnya. Seorang dokter. Yang diajak ngomong itu mengerti nggak dokternya siapa, namanya siapa, prakteknya di mana? Enggak. Enggak. Kalau kuliah di ambil contoh. Kalau kuliah di perguruan tinggi X, ambil fakultas kedokteran, maka dia akan menjadi seorang dokter. Umum kan? Ya. Nah, jadi ada isim yang bersifat umum. Nah, ketika saya menyebutkan tabibun, seorang dokter, atau ada sebuah pernyataan tabibun, seorang dokter, yang baca pernyataan itu nggak ngerti dokter ini siapa. Bisa dipahami yang dimaksud nakirah? Ya, Umum. atau bersifat umum. Ya kita istilahkan nanti nakirah ya, jangan bilang umum lagi. Pelan-pelan diindepin. Ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu bersifat khusus. Artinya yang orang baca tadi atau dengar orang ngomong tadi mengerti siapa yang dimaksud. Contohnya at-tabibu. At-tabibu. Artinya ketika seandainya apa namanya? At-tabibu na'imun, misalnya. Seorang dokter itu tidur, ya kan? Tapi pakai at-tabibu di sini. Berarti yang diajak ngomong itu mengerti, atau yang baca teks ini mengerti. Ini dokter yang dimaksud siapa? Seperti kalau ini qala an-nabiy, ada alif lam kan? Berarti yang baca itu tahu ini yang bersabda itu Nabi Muhammad, karena ada alif lamnya. Tapi qala nabiyun, ambil contoh ada alif lamnya ya, telah berkata seorang nabi, nggak tahu tuh nabinya siapa yang ngomong gitu kan? Ah, kira-kira begitu. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau yang khusus, yang distik ma'rifah itu dikenali, itu namanya ma'rifah. Ya. Berarti isim nakirah dan isim ma'rifat ini yang menunjukkan sifat. Itu dilihat dari sifatnya. Nah. Isim nakirah itu isim yang bersifat umum, kita belum masuk sana Pak. Belum masuk sana. Isim nakirah itu adalah isim yang bersifat umum. Berarti umum sama khususnya aja. Kita pikir umum sama khususnya. Jadi pembagiannya seperti ini. Nakirah dan nakirah. Maka isim ditinjau dari umum atau khusus ya. Yang membuat khusus itu alif lamnya, bukan? Ya, salah satunya. Kalau ada alif lam itu khusus. Kalau tanwin itu Umum. umum. Alif lam dan tanwin itu sahabat karib yang nggak pernah mau ketemu. Jadi kalau ada alif Kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Ya. Ya. Kalau ada tanwin nggak boleh ada alif lam. Dia sahabat karib tapi nggak pernah mau ketemu. Baik. Sekarang isim jamid. Isim jamid. Isim ditinjau dari asalnya. Dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah isim jamid. Isim jamid itu adalah isim asli. Atau dengan kata lain tidak dibentuk dari kalimat lain. Kalimat bahasa Arab ya. Kalimat apa artinya? Kata. Ya. Jadi dia isim asli, bukan KW-KW-an, ya, asli. Contohnya babun adalah
istilah yang diberikan orang Arab untuk pintu. Ya, orang Arab babun bukan turunan dari isim asli given. Ya. Kolamun berpoin. Isim mustaq, isim turunan. Kalau ada asli ada turunan kan, yaitu dibentuk dari fi'il. Fi'il apa tadi? Apakah ya seperti itu. Contohnya kitabun dari kataba. Kataba kan menulis. Ya, jadi kitabun, kitab atau buku. Masjidun dari sajadah. Sajadah kan sujud, bersujud. Masjidun tempat sujud, gitu kan? Daraba memukul. Darbun pemukulan. Bisa dipahami? Belum tahu. Ya. Tahunya dari mana itu turunannya dari nanti jadi bagaimana? Nanti dipelajari caranya. Ada rumusnya. Pertanyaan Bapak satu langkah lebih maju. Lebih bagus nanti. Lagi nafsu. Ya. Ini film ini film lagi. Pikir. Film lagi. Bisa film lagi, bisa film dua. Iya, bisa asal ya saya jawab deh biar nggak dipotong semua kasih. Asal usulnya dalam bahasa Arab itu fikir, fi'il madi, dia bisa berubah macam-macam, termasuk jadi isim mustaq, ya kan? Termasuk jadi isim mustaq. Nanti dipelajarinya di modul 2 masih jauh. Bagaimana cara merubah fi'il itu jadi banyak sekali, ya. Ini biasanya yang nanya-nanya ini yang punya dasar apa yang nggak punya dasar? Agak. Nggak punya dasar. Ya pelan-pelan. Kalau yang punya dasar malah nggak nanya-nanya ya. Udah paham misalnya. Udah paham. Udah paham. Baik. Ya. Sekarang udah selesai kan? Jamid sama mustaq. Jadi isim dibagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama ditinjau apakah huruf akhirnya berubah atau tidak. Yaitu ada isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab itu yang bisa berubah, isim mabni yang nggak bisa berubah. Ada berdasarkan apa? Apakah menyebutkan nama atau tidak? Yang menyebutkan nama isim dhahir. Yang kedua isim dhahir yaitu isim yang menggantikan isim dhahir. Yang ketiga berdasarkan jenis kelamin ya, ada mudzakkar, muannats. Apakah dia bersifat umum atau khusus? Ada 2, al-i'rab, umum. Dilihat asal usulnya ada jamid, asli, mustaq, yaitu bikinan dari fi'il. Ya. Ini masih nepeng, gampang kan? Ya, nepengnya begitu. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Belum saya lanjut. Ustaz itu Mas Dan satu. Masih jauh. Yang itu yang sebutkan lainnya masih jauh. Itu punya dasar. Salah satunya adalah masdar. Isim mustaq banyak. Salah satunya masdar. Udah paham. Apaan tuh mustaq? Masdar apa? Jangan jauh-jauh tapi segini aja. Nanti saya PR punya berusaha PR kan? Makanya ada PR di setaraan ke saya. Kangen. Langsung PR aja tadi, jangan tangain. Ya. Nggak usah panik kalau nggak usah salah kan? Nggak usah panik. Perhatikan. Isim ini tadi dirisum berdasarkan apakah harakat akhir bisa berubah atau tidak, ada mu'rab, ada mabni. Berdasarkan jenis kelamin ada mudzakkar, ada muannats. Umum atau khusus dan kira ada ma'rifat. Berdasarkan menyebutkan nama atau tidak, ada dhair, ada dhamir. Berdasarkan asal-usul ada jamid, ada mustaq. Bapak sekarang tinggal baca ini tanpa melihat dalamnya, berarti menguasai materi ini. Ya, selesai ya. Yang kita muda malah yang orang tua, yang orang tuanya santai-santai aja jangan kalah dong anak muda sama orang tua ya. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar isim-isim yang mu'rab. Mari kita bedah lagi kan? Ya, tadi kan global tuh. Sekarang kita mulai
menukik tajam. Ya, masih ada sepakat jam lagi. Ya, masih ada sepakat jam lagi. Nah, isim mu'rab itu ada 9. Ya. Ya. Yang nomor 1 apa? Isim mufrad. Mufrad itu artinya apa? Definisi isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan jumlah 1, baik muzakkar atau muannas. Nah, contohnya yang muzakkar muslim. Kalau belajar nahwu, harokat akhirnya dibaca. Muslimun itu berarti apa? 1 orang muslim. Ya. Yang muannas contohnya kan ini bisa muzakkar bisa muannas kan? Contohnya muslimatun. 1 orang muslimah. Ya. Ya. Ya, bisa dipahami? Baitun berarti apa? 1 rumah, 1 buah rumah. Daftarun, 1 buah buku tulis. Oh iya, buat yang baru masuk modul atau mungkin yang kemarin yang belum saya jelaskan, modul ini dilengkapi dengan kamus di belakangnya. Ya, jadi ini kata-kata ini artinya tinggal ditaruh di belakangnya. Ya, nah itu untuk latihan di rumah kalau pengen tahu artinya. Ya. Waladun, seorang anak laki. Rajulun, seorang. Ya, bisa dipahami? Ya, yang kedua, musanna. Isim musanna. Isim musanna itu apa definisinya? Menunjukkan jumlah 2, baik muzakkar maupun muannas. Nah, musanna, isim musanna itu cara buatnya itu dari isim mufradnya. Tinggal ditambahkan alif dan nun, maka ujungnya bunyinya ani, atau ya dan nun, ujungnya bunyinya aini. Contohnya waladun, jadi tambahin alif dan nun waladani, tambahin ya dan nun waladani. Muslimatun, muslimatani, muslimataini. Ya, yuk kita latihan. Yang da ini yang perempuan ya, tak bukan? Enggak, sama-sama. Sama-sama. Dua-dua ini da ini, ini dua ini sama ani sama-sama. Sama ya. Kapan dia berlakunya waladani Atau waladani? nah, iya itu maksudnya. Udah tahu ya. Oh, belum. Itu udah tahu. Ya itu pertanyaannya sama. Kapan berlakunya rojulun atau rojulan atau rojulin yang tadi dibahas di depan? Ya. Belum. Belum sampai. Belum. Pokoknya begitu aja dia. Begini dulu. Bapak itu bukan kaya pakai cepet pusing. Bukan kaya mau cepet-cepet pusing kata dia. Ini pakai pelan-pelan dan mau jangan cepet-cepet gimana? Ya. Oke. Sekarang latihan ya. Latihan. Rasulun, ya. Jadi Rasulani, Rasulilaini, Nabiyun, Nabiyani, Nabiyaini, Muslimun, Muslimani, Muslimaini, Kafir. Kafirani, Kafiraini. Sekarang yang di bawah itu ini musanna ya, disuruh jadiin mufrad. Karena ini kan jadikan musanna, ini jadikan mufrad. Caranya gimana? Hilangkan huruf tambahannya. Ya, ya, ini jadi yadun, ya kan? Rijlani jadi rijlun. Rajula ini jadi Rajulun, baba ini jadi Babun. Ya, ya. KR ya, dikirim ke saya. Dua-duanya tak? Udah dikerjain. Dua-duanya PR-nya atas bawah. Iya, belum tambahin satu lagi nih PR-nya. Oh, ya kan paham ya? Nah ini. Gini logikanya, saya harus sekarang murid saya itu ada 120 orang, Maksudnya dan ngirim PR ke saya. Lebih berat mana bapak ibu bikin PR ini sama anak saya? Hah? Saya sih kalau orang itu saya baca loh. Ini kalau pas deadline. Hah? Pas deadline. Ngirimnya pas deadline lagi. Ya, makanya kalau ada orang salah, saya salahnya di mana? Nanti dibahas di kelas, saya selalu jawab gitu. Ya, nggak mungkin saya mau komentari semuanya, ya kan? Jadi dia masuk juga dia, gitu kan?
Biar masuk. Kalau bahasa jam itu ya nanti dia nggak masuk, udah ngerti, ya kan? Baik. Dah. Isim jamak. Tadi nggak ada isim jamak. Jamak. Ya kan tadi ada mufrad jumlah 1. Baik muzakkar atau muannas kan. Kemudian ada musanna jumlah 2. Baik muzakkar atau muannas. Yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak itu menunjukkan jumlah lebih dari, dia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah namanya jamak muzakkar salim. Apa definisinya isim jamak muzakkar salim? Yaitu isim jamak yang menunjukkan laki-laki, yang menunjukkan muzakkar ya. Cara bikinnya gimana? Ada formulanya, yaitu tambahin waw dan nun, nanti ujungnya una, atau ya dan nun ujungnya ina. Contohnya muslimun jadi Muslimuna, atau muslimina, kafiruna, kafiruna, kafirina. Jadi kalau muslimuna berarti kan orang-orang muslim banyak, lebih dari 2. Laki. Ya kan? Kalau muslimani berarti 2 orang muslim. Kalau muslimun 1 orang muslim gitu loh. Oh, iya. Maksudnya paham kan? Ya, Pak. Laki tar ya. Hah? Laki ya. Muzakkar. Iya, Ya. iya muzakkar. Ya. Oke. Nah ini sudah bikin jamak muzakkar salimnya. Contohnya sabirun ya benar? Sabirun, sabirina, Terus muhsinuna, muhsinina, terus alimuna, alimina. ya, udah ya BTR ya. Nah sekarang di sini suruh bikin dari jamak muzakkar salim, suruh bikin mufradnya, hilangin huruf tambahannya. Jadi apa nih? Musyrikun, munafiqun, fasikun. Ya, oke, bikin ya. Aslinya itu. Pinter-pinter, jangan. Kalau bisa cepat ngapain lambat? Iya kan? Kalau bisa dapat duit banyak ngapain sedikit kan? Ya kalau kita pengen dapat ilmu banyak ngapain sedikit sih? Ya, oke, lanjut ya. Pelan-pelan tar. Dua. Semua latihan otomatis akan berubah menjadi PR. Kalau usah disuruh lagi itu otomatis. Otomatis. Oke, ini terakhir ya. Terakhir, masih ada 10 menit. Nah, sekarang, kalau jamak muzakkar salim kan, masa ini bahas muzakkarnya doang sih, manasnya enggak kan gak enak. Nanti pincang lagi kan. Nah, sehingga makanya bahas manasnya. Yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim apa? Jamak yang menunjukkan muannas ya. Cara membuatnya, perhatikan. Tambahkan alif dan tak maftuhah. Tak maftuhah itu tak yang terbuka ya. Nah, kemudian dari bentuk mufrad dan membuat tak maftuhah. Tak maftuhah itu tak yang tertutup. Nah, ujungnya nanti atun atau atit. Contohnya solihatun, jadi tak maftuhahnya dibuang ya. Jadi tambahin alif dan tak maftuhah. Solihatun. Oke? Ya. Atau solihatin. Kafiratun jadi Kafiratun. ya, dibikin ya. Coba latihan. Nih, sayyi'atun jadi sayyi'atun. Oke. Jannatun. Oke. Baik, latihan ya. Nah, kemudian ini jamak muannas salim nih. Disuruh bikin mufradnya, hilangin tak alif dan tak maftuhah, dan tak maftuhahnya yang udah dihilangin tadi dikembalikan kan ya. Iya, tak mampu. Jadi ini apa? Jadi bunyinya Mustahidatun. mustahidatun. Ini Hayawanatun. Hayawanatun. ya. Ini Qanitatun. 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 Ya kan? Qanitatun ya. Alifnya dibuang sama maftuhahnya dibuang, ganti dengan tak maftuhahnya. Ya. Dah, sampai sini ya. PR-nya ada berapa jadi? 1, 2, 3,
Tiga doang. Ya, tiga aja ya. Siapa yang bilang 4 tadi ya? Hah? Yang bilang 4 siapa? Udah 3 aja. Mau ditambahin sendirian kah? Ya. Ya udah, 3 ya kayaknya ya. Diulang lagi tak boleh ya, Pak? Diulang lagi boleh nggak? Apa? Diulang lagi boleh nggak? Boleh dong. Masih banyak waktunya tak? Ya, saya ada 5 menit. Ya, nanya aja. Nanya aja. Apa tadi yang mau ditanya? Bisa pinjam pulpen nggak? Mau saya. Ya, mana yang mau ditanya? Enggak, Pak. Itu modul bapak-bapak sekarang pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak daya tangkapnya di sini 20%, nggak apa-apa, sudah bagus, tinggal diulang lagi di rumah. Ya, Setel TV-nya ya. oke. Ya udah. Mana Pak yang mau diulang Pak? Enggak, udah ntar saya setel aja TV-nya. Oke. Iya. Iya, 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 iya. Jangan kalah sama ibu-ibu di mana ya? Di Jakarta itu usianya mungkin sudah mendekati 70 ya. Itu dia pakai ngerekam gitu. Dia bisa ngikutin. Lu bisa ngikutin sih. Iya, saya nggak pernah tidak bersama Ustaz. Emang kenapa? Ustaz saya rekam, jadi saya selalu dengarkan. Dia pintar. Nih, orang pintar. Padahal usianya udah mendekati 70. Sini ada yang mendekati 70? Hah? Mendekati semua. Ada ya, kalau ibu-ibu udah yang mendekati 70 aja bisa, masa ini masih gagah-gagah kemana? Nggak bisa, ya kan? Baik, saya absen dulu. Saya panggil namanya aja ya. Adi Sugiarto. Ada? Tidak ada ya? Agung? Ahmad Lukman? Ahmad Nawawi? Ahmad Sugiarto? Wujud. Hah? Ada hadir. Wujud. Ya. Alga Reza? Amarullah? Amarullah ada? Ada. Arif Yanto? Bambang ada ya? Dede Kurnia? Ada Ustaz? Jadi? Jadi Anto ya ini ya? Jadi Anto ya? Jadi Mukti? Dari pihak sono? Dari? Nggak ada ya? Erik Nur Cahyo? Peduli Fardiansa? Abu Marafi? Haikal? Mana? Hamzah? Yang mana? Harmonis? Iskandar Ghazali? Jajang Nurjaman? Izin Kaki Hidayat? Kaki Hidayat? Farul Amin? Dia tahu itu. M. Fauzi? Keduanya, ketiganya. M. Fauzi? M. Fauzi ada? Supaya tahu kita dasarnya. Udah. Mahmud Said? Hadir. Ini aslinya seberapa? Ya, ini. Mati? Maulana Sarif? Muhammad Majid? Hadir. Muhammad Ali?